Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Izin Pak, minta waktu Bapak sebentar. Apakah Bapak sedang sibuk sekarang? alhamdulillah ini memang gak sibuk, masih ada urusan kita perjalanan. Alhamdulillah ini ada yang bisa dibantu ya? Begini Pak, ini dari tugas CGP, saya diminta mewawancari Bapak tentang praktik pengambilan keputusan yang dijalankan di sekolah, terutama kasus-kasus yang menyangkut nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan, dan kasus-kasus dilema etika yang sebenarnya kasus tersebut sama-sama benar penilaiannya. Iya. Terus apa yang bisa kita bantu? Mungkin nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Saya mohon Bapak bersedia untuk menjawab pertanyaan tersebut. Insya Allah nanti kalau yang mungkin tidak bisa kita jawab bersama nanti kita diskusikan. Baik Pak, seperti yang kita ketahui di sekolah Pak, mungkin banyak kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral yang terjadi di sekolah. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah? Ya, baik. Bicara tentang kasus-kasus apalagi yang bermuara pada dilema etika, memang kadang-kala kita sulit mengambil sebuah keputusan itu karena kita susah membedakan mana urusan yang pribadi, ada urusan kepentingan golongan atau kepentingan bersama. Itu beberapa kondisi yang membuat kita kadang-kala sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Baik Pak, berikutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Wah, pertanyaan cukup berat. Ya kalau memang ya kedua keputusan itu mengandung nilai kebenaran atau punya resiko kedua-duanya, tentu saja kita tidak sendiri. Kalau di sekolah kita kan tentu punya dewan guru. Kalaupun kita tidak, nanti kita akan libatkan pendidikan, kita minta masukan. Tapi kita coba dulu Pak Yan, kalau memang situasinya itu memang kita lihat sepertinya kedua-duanya benar dan mengandung resiko ya kedua-duanya, tentu kita akan libatkan kawan-kawan yang lain untuk mengambil keputusan kira-kira putusan mana bisa kita ambil yang terbaik khusus untuk yang akan kita jalankan bersama di sekolah. Jadi intinya saling berkolaborasi ya Pak. Saling berkolaborasi. Kemudian kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya setelah kita libatkan apakah komite pembelajaran, dewan guru, tentu saja kita akan ambil masukan-masukan. Kita akan identifikasi persoalan tersebut seperti apa sesungguhnya yang terjadi. Dengan kita telah mengidentifikasi permasalahan yang ada, tentu kita minta pendapat daripada kawan-kawan dewan guru seperti apa solusi ya mereka. Setelah itu nanti kita akan coba ya menyepakati kira keputusan itu seperti apa yang kita ambil. Selama Bapak pengambilan keputusan, apa tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya itulah yang tadi dilemanya seperti itu. Kadang-kadang kita ada pengaruh ya, bukan hanya dari kepribadian kita, terlepas itu semua. Kadang-kadang kita punya tekanan, ada tekanan. Tekanan itu tentu biasanya dari luar ya.
kadang-kala kita juga sulit mengambil keputusan karena itu yang tadi ada tekanan, ya, ada semacam ya, iming-iming juga bisa saja terjadi seperti itu. Itu biasanya kendala-kendala yang kita temui di samping faktor itu dari diri kita sendiri. Namun seluruh penelitian ya, kita tetap akan ya, tidak akan mengelak dari itu semua. Kita akan coba mengambil keputusan itu yang terbaik, bukan untuk diri kita, bukan untuk golongan, tapi yang terbaik untuk kita bersama. Kemudian Pak, apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak biasanya langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, bicara tentang jadwal, kita memang tidak punya jadwal khusus untuk itu, hanya situasional. Kita melihat permasalahan yang muncul seperti apa. Bisa saja kalau permasalahan itu bisa kita selesaikan di tempat. Tapi kalau melihat kondisi permasalahan itu tidak mungkin kita selesaikan sendiri, apalagi di tempat kejadian tersebut, tentu ya kita akan menjadwalkan, kita akan hadirkan beberapa komite pembelajaran, termasuk kalaupun nanti dari pimpinan kita, kalau kita di sini tentu ada komite sekolah, pelajaran, kalau itu permasalahan terlibat ya ada hubungannya dengan hubungan masyarakat. Artinya betul kalau tadi ditanya tentang jadwal khusus, kita belum membuat jadwal khusus. Kita masih berperan pada situasional. Jadi intinya situasional ya, melihat situasi dan kasus yang terjadi pada dilema etika tersebut ya Pak. Intinya kalau bisa langsung diselesaikan mungkin lebih baik diselesaikan secepatnya. Secepat. Ya, kalau memang kasus itu krusial, berisiko tinggi, bagaimanapun juga kita akan coba tuntaskan. Tentu saja tidak juga Pak. Ya. Apalagi mengambil indikasi ya yang membahayakan ya, berisiko tinggi baik kepada kita yang mengambil keputusan atau termasuk juga kepada yang memiliki permasalahan. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, kita berprinsip begitu Pak Ian. Ya. Mungkin tidak semua kita bisa ya, dan ketidakbisaan kita itu kita tidak boleh menyerah sampai di situ. Hanya betul kelemahan kita itu bisa ditutup oleh kawan-kawan yang lain. Kalau memang itu kita sulit untuk mengambil keputusan, ya, kita ragu, apalagi kita melihat ada respons tertentu, jadi kita akan libatkan orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang kita anggap mampu. Tapi dengan catatan kita akan mengambil keputusan tadi tidak untuk kepentingan pribadi, betul-betul memang untuk mengambil keputusan sesuatu yang terbaik. Tentu saja kalau di sekolah ya tentu yang terbaik untuk sekolah. Itu biasanya Pak Ian, memang kita selalu melibatkan orang tertentu yang berkompeten, apalagi untuk menyelesaikan sebuah masalah ya, etika, moralitas ya, yaitu erat hubungannya dengan hubungan kemasyarakatan. Kira begitu ya? Baik Pak, mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan kepada Bapak. Kemudian banyak nih pelajaran yang saya petik dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi tentang pengambilan keputusan dalam dilema etika. Semoga apa yang Bapak jabarkan tadi ini menjadi sebuah pembelajaran bagi saya ke depannya dalam pengambilan keputusan yang bersifat moral ataupun dilema etika ke depannya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Ian. Assalamualaikum Sukses selalu. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Pak. Bisa minta waktunya sebentar Bu Tati? Boleh Pak. Begini Bu Tati, saya dapat tugas ini mewawancarai kepala sekolah. Ya. Yang pertama ini kepala sekolah dari sekolah asal, yang kedua kepala sekolah dari sekolah lain. Kebetulan Bu Tati sebagai kepala sekolah TK, Ya Pak. saya ingin mewawancarai seputar kasus-kasus yang terdapat di sekolah. Biasanya itu kan ada kasus hukum ataupun kasus yang berdilema etika. Dalam hal ini saya ingin mewawancarai tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Bu Tati. Apakah Bu Tati bersedia ini diwawancarai hari ini? Insya Allah Pak, nanti kalau apa yang bisa saya bantu. Izin ya Bu Tati. Ya Pak, Saya akan silakan. mengajukan beberapa pertanyaan. Baiklah, pertanyaan pertama, bagaimana Bu Tati selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah? Biasanya kalau di sekolah ini ya Pak, yang saya tahu di dilema etika itu saat diadakan konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi sekolah, seperti kasus yang pernah saya alami saat menentukan kebijakan atau keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal dengan pastinya karena memikirkan aturan-aturan dan rasa kepedulian. Iya, begitu Pak. Dari kasus tadi, bagaimana Bu Tati menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ini, mengandung nilai Iya. kebajikan. Selama ini saya biasanya melibatkan seluruh dewan guru di sekolah untuk berdiskusi atau musyawarah dalam menentukan keputusan, begitu Pak. Adakah langkah-langkah atau prosedur yang Bu Tati lakukan selama ini dalam pengambilan keputusannya? Biasanya langkah-langkah yang saya gunakan atau saya ambil dalam mengumpulkan beberapa informasi yang terkait, seperti berdiskusi dengan dewan guru sehingga dapat diputuskan rencana dalam pelaksanaan keputusan tersebut, begitu Pak. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Tati anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Di sini hal-hal yang pertama yang paling efektif adalah melibatkan semua orang yang terkait dewan guru dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat menjalin komunikasi yang jelas dan transparan dalam pengambilan keputusan tersebut, begitu Pak. Iya. Jadi selama ini dalam pengambilan keputusan Bu Tati ini selalu mengedepankan itu kolaborasi dengan teman-teman sejawat ya. Ya begitu Pak. Kemudian ada tidak nih tantangan dalam pengambilan keputusan nih, terutama pada kasus-kasus yang bersifat dilema etika ini? Mungkin ada ya Pak. Di sini biasanya tantangan termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, tekanan dari luar, kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak, begitu Pak. Itu adanya tekanan dari Ya, luar. ada tekanan dari luar. Betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, apakah dalam penyelesaian kasus-kasus seperti dilema etika ini Bu Tati menyediakan waktu atau menyelesaikan kasus tersebut langsung di tempat kejadiannya? Apakah ada jadwal khususnya? Kalau di sini biasanya ya Pak ya, saya tidak mempunyai jadwal tepat, tetapi selalu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan secepat mungkin sambil memperhatikan keputusan yang diambil sudah tepat atau belum dengan berhati-hati, begitu Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Bu Tati. Adakah nih orang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bu Tati dalam pengambilan keputusan? Yang biasa membantu biasanya yang untuk mempermudahkan pengambilan keputusan adalah kerjasama dan berkoordinasi dengan rekan-rekan guru, begitu Pak. Baik Bu Tati, sangat banyak sekali ini
pelajaran yang saya petik dari pengalaman kita tadi tentang pengambilan keputusan di Dinamika, di mana kuncinya tadi kata Bu Tati adalah komunikasi yang Komunikasi yang efektif, efektif. kemudian kolaborasi dengan teman-teman sejawat ataupun yang berkepentingan di dalamnya, agar nantinya keputusan yang kita ambil itu setidaknya itu mengayomi seluruh pihak yang bersengketa tindakannya. Terima kasih ini Bu Tati. Sangat banyak ini pengalaman yang saya peroleh dari Bu Tati. Semoga ke depan ini bisa menjadi pengalaman bagi saya dan bisa saya terapkan nantinya di sekolah. Ya sama-sama Pak, mungkin di sini saya juga belajar bahwa bersifat transparan dan komunikasi sangatlah penting dan mempertimbangkan pengambilan keputusan dari segala aspek termasuk dampaknya. Mungkin itu yang kita lakukan selama ini Pak. Terima kasih ya Bu Tati Iya Pak, atas waktunya. sama-sama Pak.